Halo semua, di video ini saya akan menyimpulkan dan memberikan penjelasan untuk menguatkan pemahaman saya tentang materi perjalanan pendidikan nasional. Sebelum Indonesia dijajah, sudah ada sistem pendidikan yang berfokus kepada agama. Yang pertama ada pendidikan Hindu Buddha. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu Buddha berada di padepokan-padepokan. Terdapat pendidik agama dan kejuruan. Materi yang dibahas, bahasa, ilmu kemasyarakatan, eksak, dan ilmu pasti. Yang kedua ada pendidikan Islam. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Materi yang dibahas ada agama, astronomi, dan ilmu pengobatan. Yang ketiga ada pendidikan Kristen Katolik dan Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Nah, pendidikan ini mendidik anak-anak setempat melalui seminar-seminar. Kemudian memasuki sistem pendidikan saat masa kolonial, Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya menggambarkan bahwa pendidikan pada zaman kolonial tampak masih terbatasnya jumlah sekolah dan sarana pendidikan. Pendidikan yang ada hanya untuk kalangan tertentu saja, tidak untuk semua rakyat Indonesia. Para penjajah masih ikut campur dalam pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan saat masa kolonial yang pertama ada pada masa Portugis. Pada masa ini, Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Masalah bahasa pengantar merupakan salah satu kesulitan bahkan dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun oleh bangsa Portugis. Nah, Portugislah yang menyebarkan agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Pendidikan zaman ini masih berfokus pada agama. Yang kedua, ada masa penjajahan pendidikan pada masa Belanda. Proses belajar mengajar masih berlaku secara sangat sederhana dengan penekanan pada pengajaran agama. Mula-mula banyak digunakan bahasa Belanda, tetapi pada masa ini sudah mulai diimbangi oleh penggunaan bahasa Melayu klasik. Ciri-ciri pendidikan pada masa ini ada gradualisme, ada dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordinasi, dan tidak adanya rencana pendidikan. Yang ketiga, masa penjajahan pendidikan pada masa Jepang. Sekolah yang ada hanya sekolah rakyat atau sebutannya Kokomin Gakko yang memberikan pendidikan selama 6 tahun. Kemudian ada sekolah menengah seperti Chukako untuk laki-laki dan Zyugakko untuk perempuan yang lama pendidikannya selama 3 tahun. Dan di sini juga ada sekolah kejuruan, ada juga sekolah untuk guru. Perkembangan pendidikan di masa kolonial tidak lepas dari peran penting tokoh pahlawan pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara yang mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah aktivis penggerakan kemerdekaan Indonesia yang jenius dan sebagai pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Terbatasnya sarana pendidikan dan kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia merupakan alasan mendasar perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa ini bertujuan untuk mengganti sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Saya akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. 3 hal ini bukan triloka yang Tuturi Handayani dan kawan-kawan itu, karena ketiga itu fokusnya bukan ke murid tapi ke guru. Gimana cara mereka mendidik siswa di kelas. Nah, di sini akan saya bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi dan sayangnya jarang sekali diajarin di sekolah. Hal pertama adalah hal yang paling dasar, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apakah biar bisa bikin pintar, supaya dapat nilai bagus, dapat ijazah untuk kerja? Enggak, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Maksudnya menghasilkan manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Poin penting di sini adalah selamat dan bahagia. Kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari ya dalam hidup. Ki Hajar Dewantara menyebutkan juga dalam pidatonya bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Artinya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pikiran atau tingkat kognitif siswa saja,
tetapi juga harus memperhatikan perkembangan budi pekerti atau karakter. Hal ini juga saya rasa sejalan dengan pendidikan sekarang yang menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila. Hal kedua, Ki Hajar nyebutnya trikon, yaitu pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kita capai hari ini adalah hasil yang kita pelajari dari masa lalu kita. Belajar itu terus-menerus selama hidup. Selalu ada cara lain supaya lebih baik daripada hari ini. Kemudian, konvergen artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kita. Karena kalau di situ-situ aja, kita jadi stuck. Tambah terus pengetahuan kita. Yang terakhir, konsentri. Belajar dari luar itu boleh. Harus malah, tapi jangan lupa disesuaikan dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar sendiri meski sudah banyak ngambil dari luar, terus habis itu bisa bikin filosofi-filosofi keren gitu. Kita harus kayak gini-gini, tapi kan waktu itu kita masih dijajah. Konteksnya disesuaikan dengan Indonesia zaman itu. Contohnya dia menggunakan istilah memerdekakan manusia. Kenapa sih dia menggunakan kata memerdekakan manusia? Karena itulah kebutuhan manusia saat itu. Merdeka aja dulu gitu. Hal ketiga yang bisa saya ambil adalah Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Kata berhamba pada anak sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Dari asas ini terlihat bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru harus berorientasi pada murid. Hal ini saya rasa sejalan dengan kurikulum pendidikan sekarang. Demikian tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang perjalanan pendidikan Indonesia setelah merdeka. Yang pertama ada masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1966. Pada masa ini, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran dari semua lapisan masyarakat. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Kemudian untuk kurikulum dari tahun 1945 sampai 1950 mengubah bahasa kurikulum Jepang menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini pembelajaran kembali ke Pancasila. Pendidikan terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada masa ini lahir kurikulum pertama, yaitu kurikulum 1968. Kemudian yang terakhir ada masa reformasi. Di sini saya batasi, yaitu pada masa Presiden Habibie dan Megawati saja. Yang pertama, pada masa ini diperhatikan tanggung jawab pendidikan. Kemudian Presiden Habibie mewariskan sistem otonomi daerah. Kemudian yang terakhir pada masa Megawati muncul Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk kurikulum yang ada di Indonesia, yang pertama ada kurikulum 1968. Ini untuk membentuk manusia yang sehat jasmani, rohani, dan berbudi pekerti. Yang kedua ada kurikulum 1975 mengandung sifat efisien efektif. Yang kemudian ada kurikulum 1984, ini sudah berbasis proses. Kemudian ada kurikulum 1994. Ini gabungan dari kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini yang paling padat materinya dan mata pelajarannya. Kemudian ada kurikulum 2004 atau KBK. Pertama, guru itu sebagai fasilitator, kemudian boleh mengajar di luar kelas. Kemudian ada kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, ini bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan. Nah, kemudian ada kurikulum 2013 dan terakhir yang kita laksanakan sekarang ada yang namanya kurikulum Merdeka. Perubahan diri yang saya alami adalah hal ini menambah wawasan saya bahwa perjuangan pendidikan di Indonesia itu tidak mudah. Dan semakin berkembangnya zaman, pemerintah mencoba agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal yang akan saya praktekkan di sekolah adalah mengikuti kurikulum yang berlaku dan bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi di sekolah nantinya.